Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Video kali ini kita akan share analisis pada pair XAUSD untuk besok Senin tanggal 22 April 2024. Oke, kita coba cek dulu untuk pola candlestick yang muncul di weekly. Ya, pola candlestick yang muncul di weekly untuk 1 minggu yang lalu, eh, dia berada inside bar ya, di dalam pola candlestick 2 minggu yang lalu. Oke, ini masih inside bar. Ya, jadi artinya pergerakan harga masih di dalam zone ini. Oke, sekarang kita akan melihat pola candlestick di time frame daily. Ya, pada time frame daily untuk pola candlestick terakhir, kalau saya perhatikan ini ada respon rejection dari high ya, high di atas ini. Nah, tentunya ini boleh kita cek nantinya di time frame kecilnya. Kalau tidak salah, ini adalah respon dari order block yang pernah kita marking di M15. Tapi nanti kita akan coba marking kembali. Oke, kalau kita perhatikan ini melalui daily ya, pola candlestick ini, menurut saya ini akan ada kenaikan kembali ya. Nah, di sini ada respon ini. Jika nanti dia memberikan berupa konfirmasi ya di candlestick time frame kecil, maka potensinya ada uh, retest. Tetapi untuk secara global, menurut saya ini harga masih mengalami kenaikan. Oke, kita coba cek dulu di H4 ya. Pertama sekali kita akan coba lihat struktur time frame H4 ini. Di sini perlu kita perjelas ya. Coba kita cek dulu apakah ada di sini area pullback ya. Oke, kita ketemu pada zone ini. Ini adalah area pullback-nya, sehingga kita simpulkan untuk struktur terakhir pada H4 ini merupakan area breakout structure. Oke, setelah itu harga mengalami kenaikan dan high-nya itu sudah valid ya. High di atas itu sudah merupakan high valid ya. Oke, setelah dia high valid, minggu lalu kita pernah marking ya untuk setup sell ini, di mana di sini ada yang namanya CB1 ya. Oke, pada H4 ada CB1, artinya harga ini ada potensi penurunan ya. Oke, setelah kita lihat juga berdasarkan struktur H4, dia ini high-nya turun sampai mengambil fullback di sini. Ya, artinya untuk area entry tidak ada lagi ya, karena posisi saat ini untuk low valid pada H4-nya berada di zone ini. Oke, jadi yang bisa kita simpulkan saat ini bahwa kita harus menunggu konfirmasi penurunannya. Walaupun di sini ada yang namanya CB1, di mana harga ini harus mengalami retest. Saat ini harga sudah masuk di angka sakral ya. Jika ada teman-teman yang melakukan entry menggunakan eh, OB yang pernah kita marking di sini, ini tentunya sudah cukup lumayan ya. Ya, tapi saat ini ada respon kembali dari zone area shadow ini. Oke, artinya kalau melalui H4, teman-teman, melihat pola candlestick yang muncul setelah respon dari area high CB1 ini, kita perhatikan untuk candlestick bullish ini belum mampu di break. Jadi ini menurut saya masih akan ada potensi kenaikan kembali seperti ini. Ya, jadi yang bisa kita pantau ini teman-teman, high ini kalau sampai di break berarti kita simpulkan untuk CB1 tersebut fail. Artinya untuk area high valid ini sudah berhasil di break. Ini ya, ini adalah high valid pada time frame H4. Kalau sampai itu terjadi berarti struktur baru di H4 terbentuk. Oke, jadi seperti ini ya. Sorry, high valid ya, sorry. Ini high valid karena belum di break ya. Ya, itu ya. Jadi yang bisa kita cek untuk time frame H4 adalah zone high valid ini. High valid ini kalau sampai di break ada
struktur baru pada H4 dan CB1 ini sudah fail. Ya, sekarang kita akan coba lihat struktur pada time frame H1-nya. Atau kita langsung ke M15 aja ya. Karena ini untuk analisa hari Senin aja ya. Untuk hari-hari berikutnya kita akan share di video selanjutnya. Oke, kita coba lihat strukturnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, strukturnya ini high-nya dia valid. Oke, ini ya. Ini adalah change of character ya. Di atas itu break of structure dan setelah itu di break low ini. Nah, low ini di break, maka ada perubahan tren di M15-nya. Ini adalah change of character. Ya, setelah muncul change of character ini, tentunya perubahan tren sudah terjadi, kita boleh bidik sell-nya, gitu ya. Saat ini untuk low-nya yang valid, coba kita cek ini. Oh ya, belum ya. Berarti yang valid dia pada area ini. Oke, setelah itu kita cari area entry ya. Area entry pertama kemarin itu ada pada base ini. Sekarang itu sudah di break ya. Artinya kita cek area entry terakhir. Dia ketemu pada zone ini. Oke, setelah itu kalau kita cek ini, dia memberikan respon ya. Jadi ini adalah respon yang kita lihat pada daily tadi ya. Dia berasal dari OB sell pada time frame M15-nya. Oke, tentunya high ini juga menjadi high valid pada M15, bukan hanya di H4. Ya, jadi saat ini kita melihat pada M15 ini harga sudah mengalami penurunan, tapi dia sampai pada zone area ini. Nah, dia malah membuat rejection kembali ya dari sini ya. Nah, artinya pada M15 ini yang bisa kita pantau sama halnya dengan di H4 tadi, teman-teman. Untuk mengambil posisi sell-nya, wajib kita tunggu konfirmasinya. Jika nanti dia tidak memberikan konfirmasi, teman-teman, maka nanti zone ini berpotensi banget akan di break. Nah, gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, itu saya pernah scalping ya, di M30 kalau tidak salah saya pernah marking itu untuk area support ini. Nah, ini. Kalau sampai ini di break, berarti ada konfirmasinya. Nah, ternyata ya harga malah membuat rejection, teman-teman. Jadi itu tidak mampu di break. Jadi untuk itu kita belum bisa melakukan posisi sell-nya untuk mengikuti struktur M15 ataupun pola CB1 pada time frame H4-nya. Kalau saya pribadi yang bisa saya tunggu, saya harus menunggu area zone ini nanti di break ke atas, berarti ada change of character lagi di M15 atau break of structure di H4. Nanti dengan situasi seperti itu kita boleh membidik buy-nya kembali. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk saat ini posisinya harga sudah terlalu tinggi ya. Artinya ini cukup beresiko kalau kita lakukan posisi buy-nya, juga belum menjamin harga naik. Nah, jika kita melakukan posisi sell-nya juga belum menjamin harga turun karena posisi support DM30 tadi belum berhasil di break. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang bisa kita pantau. Untuk secara trennya pada H4 masih baik, pada M15 ada change of character ke bawah, tapi belum mempunyai konfirmasi untuk sell, baik di POI terakhir. Jadi kita harus sabar menunggunya untuk membentuk struktur yang baru. Kalau sudah terbentuk nanti boleh kita bidik kembali buy-nya, dan menurut saya itu jauh lebih nyaman untuk trading scalping harian ya. Oke, jadi itulah teman-teman yang bisa kita analisa potensi pergerakan harga untuk hari Senin di XAUSD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.